Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semua hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih serta tulus dan ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala kita semuanya masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, seraya kita mengharap dibukakan pintu rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semoga pula kita menjadi hamba-hamba Allah yang berada dalam naungan rahmat-Nya, dijauhkan dari kelompok orang yang merugi, dan bahkan Allah tempatkan kita pada bagian orang yang berbahagia dalam kehidupan ini, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus diberi motivasi dan bersemangat untuk melakukan kebaikan serta meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta melaksanakan pula titah Allah untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dengan cara yang kebenaran, tentang kesabaran dengan cara sabar pula di dalam melaksanakannya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan ketiga hal ini secara istiqomah dan yakin bahwa ketika kepada seorang dokter saja yang memberikan resep kepada kita, begitu percaya kita kepada resep itu, sehingga seakan-akan dengan menjumpai dokter dan mendapatkan resep itu seakan-akan tersembuhkan dari segala penyakit kita. Maka ketika kita mendapatkan resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan ini, apakah masih ada ruang untuk tidak kita percaya dan melaksanakannya? Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan keistiqomahan dalam iman dan Islam, benar-benar kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan Islam. Terus Allah memberikan kemudahan, inspirasi buat kita melakukan kebaikan, serta kemudahan pula ketulus ikhlasan di dalam melaksanakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ini. Maka setiap pagi utamanya kita berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan. Di dalam wahana kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka rasa syukur yang paling utama tentunya kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah paling utama pula yang diberikan kepada kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam itulah kita dihimpun dan dikumpulkan dalam forum ini. Kita berjumpa dan bersilaturahim, seraya bersama-sama kita saling menguatkan di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Seraya pula tentunya dengan sama-sama kita memohon dan saling amin mengaminkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga tidak saja kita diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan di dalam menelusuri, melaksanakan pembacaan, ataupun mendengarkan secara seksama setiap huruf kata dan ayat, melalui ayat-ayat yang kita baca setiap pagi ini. Namun semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri, menyelami, mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita baca. Serta semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam terhadap apa yang kita dapati itu. Dan semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, dari hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita pun istiqomah untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ke depan, yang boleh jadi sesungguhnya apa yang kita jalani dan telusuri pada saat ini adalah merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita, yang tiada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya, sampai dengan kemudian kita melihat dan menyaksikan sendiri bahwa betapa saudara-saudara kita yang tadinya bersama-sama dengan kita di dalam forum ini, yang tadinya boleh jadi mengucapkan ataupun mendengarkan bahwa ini adalah etapa terakhir perjalanan kehidupan kita, maka kita menyaksikan kini bahwa betapa beberapa orang saudara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang paling cerdas itu? Yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Yang tentunya ketika mengingat bahwa tidak ada seorang pun mengetahui kapan sesungguhnya saat perjanjian besar itu datang. Dan ditambah lagi dengan Rasulullah menyampaikan apakah yang paling dekat itu? Yang paling dekat adalah kematian, dikarenakan ia bisa datang setiap saat, kapanpun, tanpa memberikan tanda-tanda sebelumnya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terus kita sama-sama saling mengingatkan bahwa dengan semangat, bahwa orang yang mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Itu dikatakan Rasulullah. Dan karenanya kecerdasan itu semoga bisa kita gunakan di dalam kita melaksanakan pula titah Allah, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang Allah sediakan untuk kita, yang lebih luas daripada langit dan bumi ini. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan inilah dan saling doa mendoakan kita semuanya, semoga doa-doa kita diijabahkan oleh Allah dan setiap diri kita menjadi hamba Allah yang semakin diberikan semangat untuk menelusuri pesan-pesan Allah, membaca Al-Quran dalam kesehariannya, mentadaburinya dan melaksanakan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semuanya ini menjadi upaya dan ikhtiar kita untuk menyiapkan dan mengumpulkan bekal kita. Dan tidak ada bekal terbaik untuk kita kembali kepada Allah selain daripada bekal ketakwaan kepadanya. Itulah yang Allah katakan. Maka semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya, serta maghfirah untuk kita semuanya. Dan semoga ketika saat itu tiba, kapanpun dan siapapun di antara kita yang dipanggil lebih dahulu, semoga Allah hadirkan keikhlasan pada setiap diri dan sanubari kita semuanya, menghadapi peristiwa itu sebaik-baiknya dengan penuh ketulus ikhlasan. Dan semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang disebutkannya di dalam 4 ayat terakhir pada surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah ridho dan kita pun sukacita.
kembali kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah di dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga Allah mengabulkan doa pinta harapan kita semuanya. Tidak hanya untuk kita semata, tetapi juga ayah dan ibu serta leluhur kita semuanya. Tidak hanya putra dan putri kita ataupun cucu kita, tetapi seluruh zuriat kita. Tidak hanya saudara kita, tetapi sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Allah kumpulkan kita semuanya di dalam naungan rahmatnya, di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan sanjungkan dan sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tidak ada yang kita dapati pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan hanyalah keteladanan semata. Dan bahwa betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghulu para nabi, dan bahwa betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memikirkan diri kita umatnya daripada memikirkan dirinya sendiri. Sehingga dalam saat-saat kritis pun Rasulullah masih berpikir bahwa bagaimana dengan keadaan kita umatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya dari apa yang sudah kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai bentuk kecintaannya kepada kita semuanya. Maka di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk memenuhi dan melaksanakan atas apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kemudian Allah akan menghamparkan pintu cintanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka di dalam upaya dan ikhtiar untuk mengikuti Rasulullah secara seksama itulah kita pun memohon semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam forum ini untuk setiap hari menelusuri keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin sekali Bapak dan Ibu bersama-sama kita menelusuri dan meresapi bagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menjaga amanah lisan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagaimana kita bisa mendapati dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ataupun dalam skala kecil dalam kehidupan keluarga, ataupun dengan sahabat karib pun. Bahwa betapa sesungguhnya kualitas silaturahim itu semakin meningkat ketika kita bisa menjaga lisan kita. Namun sebaliknya kita bisa mendapati bahwa kualitas silaturahim itu akan turun atau terputus dikarenakan lisan pula. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik diam, jika tidak mampu berkata baik. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan pula, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agamamu.
Dan begitu pun Rasulullah SAW menyampaikan. Maksud saya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-18 pada surah Qaf. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, ketika kita memperhatikan benar bahwa melalui hadis yang pertama kita bacakan dan kita dengarkan pada pagi hari ini, betapa benarnya kita bisa menyaksikan dan merasakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Tentunya keselamatan dalam hal ini, keselamatan dalam dimensi yang sangat luas. Bukan hanya keselamatan secara fisik saja, tetapi keselamatan ataupun kelanggengan silaturahim, dan bahkan kerjasama itu sendiri. Bahwa betapa kerjasama dan bahkan kegiatan-kegiatan dalam keseharian pun, dalam pemerintahan, secara korporasi, dalam kemasyarakatan, maka sesungguhnya betapa garis lurus antara kualifikasi daripada lisan dan ucapan itu akan mempengaruhi kualitas segala sesuatu yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan betapa pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, dan apalagi kalau kita memperhatikan dalam usia kita yang tidaklah muda lagi sekarang ini, maka ketika Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Dan betapa pula sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui lisan ini kadangkala kita, apabila tidak hadir kepekaan di dalam diri kita, termasuk di dalam canda kita sesungguhnya, kita tidak bisa mengukur sampai sejauh mana sesungguhnya dampak daripada apa yang kita sampaikan itu. Dan sebagaimana bisa kita mendapati bahwa banyak sekali analogi yang disampaikan ketika kita menyampaikan perkataan-perkataan ataupun ucapan itu, seperti halnya kita melepas anak panah dari busurnya. Walaupun kita sudah mengarahkan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dilakukan oleh para atlet pemanah itu sendiri. Mereka tentunya mengupayakan sedemikian rupa agar busur panah, agar anak panah yang dilepaskan itu mengenai papan sasarannya. Dan bahkan bukan hanya mengenai papan, tetapi yang dituju dan dibidik itu adalah titik yang paling tengah. Namun apa yang terjadi? Bahwa banyak sekali situasi dan kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama tentunya adalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Baru kemudian situasi lingkungannya. Bagaimana jaraknya, bagaimana kualitas ataupun cuaca dan angin itu sendiri akan sangat berpengaruh. Sehingga apa yang terjadi, panah itu tidak melesat sampai ke papan sasaran itu sendiri. Maka bisa dibayangkan dengan sungguh-sungguh pun bisa melenceng daripada sasarannya. Apalagi kalau seandainya tidak kita pikirkan di dalam menyampaikannya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan sampai sesuatu yang kita ucapkan ternyata melukai hati orang yang berada di seputar kita. Seandainya ia menyampaikannya kepada kita, boleh jadi hal ini lebih enak, dikarenakan kita akan segera menyadari dan memohon maaf kepadanya. Tetapi bisa dibayangkan kalau seandainya ternyata sesuatu yang kita ucapkan ternyata menimbulkan duka yang sangat mendalam, membuat hati seseorang menjadi terluka karenanya. Dan kemudian ia hanya berdiam diri. Dan kemudian ia melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mengijabahkan Bapak dan Ibu doa orang yang terzalimi. Maka dari itulah bersama-sama kita memohon kepada Allah dengan mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita lebih berhati-hati di dalam kita menyampaikan segala sesuatu. Tidak kita sampaikan melainkan
sesuatu yang benar, minimal dilandasi dengan niat yang tulus dan baik di dalam menyampaikan ucapan-ucapan itu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di dalam begitu banyaknya tuntunan yang Allah hantarkan kepada kita semuanya dan dicontoh dan teladankan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bisa mengeluarkan ucapan-ucapan dan perkataan yang hanya menghadirkan segala kebaikan di dalamnya. Dan semoga Allah meridhoi kita semuanya dan silaturahim semakin terjalin dengan segala keindahan dan mengesankan di dalamnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu di dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan bersama-sama kita ngaji bareng pada pagi hari ini, kita telah melihat dan membaca ayat berapa yang akan kita baca, dan kira-kira isinya tentang apa ayat yang kita baca. Maka sesungguhnya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita akan sampai pada ayat yang merupakan referensi utama yang kita lakukan setiap pagi di dalam kita mengenang ayah dan ibu kita. Bahwa betapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kalau seandainya kita mencoba menelusuri pesan yang terkandung di dalamnya, maka tidak cukup kita rasanya dengan doa yang kita sampaikan setiap pagi ini. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah benar-benar berikan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam bersamaan setiap pagi seperti ini. Dan Allah mudahkan di dalam kesempatan yang lain pun, di dalam kesendirian kita, di dalam kita melaksanakan segala sesuatu. Semoga Allah hadirkan kerinduan itu dengan terus mengenang segala kebaikannya. Kebaikan ayah dan ibu kita. Yang saya yakin bahwa sebagian besar dari ayah dan ibu kita yang berada dalam forum ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersama-sama kita menjadikan forum ini dalam dimensi baru silaturahim kita dengan mereka. Tentunya tidak ada Bapak dan Ibu seorang anak pun yang merasa cukup terhadap apa yang sudah dilakukannya. Saya yakin bahwa pasti kita merasa bahwa begitu banyak kekurangan, baik kesalahan yang kita lakukan ataupun ada kesempatan-kesempatan emas yang tidak kita optimalkan di dalam melaksanakannya. Maka sama-sama di pagi hari ini kembali kita menyampaikan doa terbaik kita. Semoga pula menjadi kado terbaik bagi ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah menerima seluruh amalnya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan kalau usahanya terdapat duka dan nestapa, ataupun derita di dalam hidupnya, semoga tidak lagi hal itu Allah rasakan kepada mereka, tetapi Allah gantikan. Dikarenakan segala duka, penderitaan yang dialami di dalam perjalanan kehidupannya, boleh jadi sebagian besar hal itu di dalam upaya dan ikhtiar mereka untuk menjaga amanah Allah, titipan Allah, yaitu kita semua yang dititipkan oleh Allah kepada ayah dan ibu kita. Semoga di alam kubur mereka hanya kebahagiaan yang Allah hadirkan, kebahagiaan tiada tara. Semoga bagian-bagian dari surga itu Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Betapa bahagianya Bapak dan Ibu yang masih diberikan kesempatan itu. Jadikan mereka sebagai sajadah panjang untuk kita mengabdi kepada Allah, mengetuk pintu keridhaan Allah melalui keridhaan mereka.
Dan semoga Allah hadirkan umur yang barokah untuk mereka, kesehatan yang prima, untuk terus istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita pun sebagai putra-putrinya diberikan keistiqomahan, keikhlasan untuk memberikan terbaik buat mereka, untuk terus memprioritaskan mereka, menyayangi mereka, dan mendoakan mereka. Dan semoga Allah hadirkan kesempatan emas baginya ketika kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dan ayah dan ibu kita pun ridho kembali kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga putra dan putri kita, anak cucu kita, zuriat kita semuanya menjadi anak dan keturunan yang qurrata a'yun, sejuk pandang kita memandangnya. Semoga mereka diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Semoga mereka terus melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah hadirkan kepekaan, kelembutan dalam hatinya, peka akan terhadap situasi dan kondisi yang berada di seputarnya. Semoga anak dan keturunan kita semuanya menjadi anak putra-putri yang soleh dan soleha, taat, berbakti kepada ayah dan ibunya, peduli kepada sesamanya, menyantuni anak orang-orang yang miskin dan duafa, dan semoga mereka menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita sama-sama saling mendoakan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, sehingga dapat kita memberikan penyikapan terbaik terhadap situasi dan kondisi apapun yang Allah berikan bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kembali kita mendoakan untuk putri terkasih dari Ibu Emma Rahim, yang kemarin pun telah sama-sama kita mendoakan terpapar COVID, dan ternyata kemudian putranya pun isoman juga, Bapak dan Ibu, bayinya bernama Abel Mikaela bin Rangga Dwi Chandra, usia 1 tahun dan kini harus dirawat di ICU Rumah Sakit Melinda Bandung. Sama-sama kita mendoakan semoga putri dari Ibu Emma Rahim ini, yaitu Ananda Putri Astari binti Iwan Saputro, dan putra terkasihnya Cucunda Abel Mikaela bin Rangga Dwi Chandra, segera Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan semoga Allah berikan kesabaran di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Begitu sama-sama kita mendoakan kepada Bapak Ahmad Syarif Puradimaja, semoga Allah terus sayangi beliau, Allah berikan semangat dan kekuatan, kesabaran. Kepada Pak Ismail, juga Allah segera sehatkan. Kepada Pak Yasmil, semoga juga Allah angkat sakitnya, dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, semoga Allah sehatkan dan sembuhkan, dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan itulah Allah lunturkan dan gugurkan segala dosa dan kesalahan, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca 3 ayat dari surah Al-Isra, yaitu kita akan bersama-sama membaca ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-25. Dan insya Allah dalam acara beranda pada pagi hari ini, kami ingin sekali memberikan persembahan terbaik kepada Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Dan insya Allah nanti akan hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara kita, musisi kita sangat kondang, yaitu Mas Dwiki Darmawan. Nanti insya Allah beliau akan hadir memberikan persembahan kepada Bapak dan Ibu, dan tentunya beliau akan menyampaikan pula pesan-pesan hikmah-hikmah di dalam perjalanan kehidupannya. Mudah-mudahan sembari kita mendengarkan bagaimana kepiawaian beliau di dalam memainkan musiknya,
Dan semoga kita pun dapat menyerap pula pesan-pesan dari hikmah yang beliau sampaikan nanti. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang kita hantarkan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing. Kita mohon semoga Allah menerima doa-doa kita, mengabulkannya, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, itu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan berita gembira untuk Bapak dan Ibu dan kita semuanya, bahwa insya Allah dari sini ke depan, setiap hari Rabu, kita akan diisi secara berganti-ganti oleh Ustadz Mahfudul Khuluki dengan Ibu Yusnidar. Nah, sehingga satu minggu oleh Ibu Yusnidar, hari Rabu berikutnya Ustadz Mahfudul Khuluki, dan demikian seterusnya, sehingga 2 kali sebulan kita mendengarkan lantunan dari Ustadz Mahfudul Khuluki dan Ibu Yusnidar. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 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 Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. Pak Hasan, tidak ada suara. Termute. فإنه كان للأوابين غفورا فإنه كان للأوابين غفورا فإنه كان للأوابين غفورا فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.